Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita mulai kajian kita ini. Lebih dahulu bersama kita baca mudah-mudahan ini menjadi wasilah Allah untuk membuka hati kita sehingga Allah memberikan rahmat dan barakahnya, rahmatnya, maghfirahnya kepada guru-guru kita, terus ila haum sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa sahabati ajma'in tabi'in tabi'in Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berlanjut ke surah Al-Buruj. Kemarin kita sudah di surah Al-Syiqaq. Di akhir setiap surat beliau memberikan penegasan. Itu tertulis yang perlu diperhatikan. Yang perlu diperhatikan dari surah Al-Syiqaq. Satu, banyaknya peringatan tentang kiamat menandakan hal itu pantas diwaspadai. Dua, dekatilah Allah dengan iman dan amal sebelum ia memanggil dengan mendadak. Memang kematian itu biasanya selalu terjadi mengejutkan. Meskipun kadang sudah sakit lama gitu. Tapi ketika tidak meninggal itu seringkali seakan-akan mau sembuh. Seakan-akan sudah biasa, tiba-tiba besoknya sudah meninggal. Beliau membahasakan dekatilah Allah dengan iman dan amal sebelum ia memanggil dengan mendadak. Yang mendadak betul ya, tanpa sakit, tanpa apa, tiba-tiba sudah. Yang ketiga, hanya iman dan amal yang menyelamatkan manusia di pengadilan Allah. Posisi hamba yang terdekat pada Tuhannya saat ia bersujud. Berdoalah banyak. Qrabu ma yakunu bil abdu ila rabbih sajid. Posisi terdekat seorang hamba kepada Tuhannya itu adalah ketika bersujud. Padahal sujud itu posisi ketika kepala kita menjadi paling bawah. Tetapi justru di situ saat dekat dengan zat yang maha tinggi. Memang agama itu
Seringkali di situ ada paradoks. Bukan paradoks ini, kalau ini hanya paradoks dari sisi bahasa. Sejatinya ketika kita merendahkan diri, justru Allah akan mengangkat. Kan? Tidak ada seorang yang tawadhu kecuali Allah akan mengangkat. Illa rafa'allah. Ma tawadhu atun illa rafa'allah. Jadi semakin orang tawadhu justru akan semakin diangkat. Semakin orang sujud justru akan semakin dekat dengan Allah dan dimuliakan. Sujud waqtlah dan mendekatlah. Oke, ini poin penting dari soal. Kemudian beliau kutip sebuah akhir halaman sebagai lembar pemisah terhadap surat berikutnya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan ada di antaramu yang harap doa memohon mati. Ketahuilah bahwa seorang yang mati putus segala amalnya, dan bahwa seorang mukmin yang tambah umurnya menambah pula kebaikan. Larangan mohon mati dan juga larangan mendoakan mati. Jadi meskipun ada orang yang mungkin di mata kita itu sangat tidak menyenangkan, kita tidak boleh mendoakan dia mati. Makanya kalau ada doa mudah-mudahan Jokowi cepat meninggal, itu nggak baik, nggak bagus. Kemarin sempat muncul begitu ya. Doa Nabi itu justru begini, ya Allah, hidupkan kami sepanjang hidup itu baik bagi kami, dan matikan kami jika yang demikian baik bagi kami. Allahumma ahyini madamal hayatu madamal hayatu khairan wa amitni madamal mautu khairan. Jadi doa itu kita tidak mendikte Allah. Kita minta mati itu kan mendikte Allah. Dan itu juga representasi dari batal keputusan itu dilarang. Kemudian disambung di bawah itu, ya Allah Tuhan, cerahkan dengan karunia sesaknya dada ini agar tegar dan lapang, yang terjal berubah landai, yang berat terasa ringan. Lapangkan ya Allah yang sempit dan buntu, carikan yang liar dan beku ini, agar bahtera menerjang garam. Ya Allah, usai urai lisanku yang keluh, sikap bahasaku yang kaku, agar mereka tahu apa yang ini sebenarnya style dari doa Rabbi syrahli wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Beliau bahasakan indah sekali. Ya Allah, cerahkan dengan karuniamu sesaknya dada ini agar tegar dan lapang. Rabbi syrahli sadri, tegar dan lapang. Wa yassirli amri, beliau terjemahkan dengan yang terjal berubah menjadi landai, yang berat terasa ringan. Lapangkan ya Allah yang sempit dan buntu, cairkan yang liar dan beku, agar bahtera menerjang kami. Beliau maksud orang sastra. Ya Allah, urai lisanku yang keluh, wahlul 'uqdatam min lisani, sikap bahasaku yang yafqahu, agar mereka tahu. Tapi kalau saya melihat ini masih sedikit sekali. Pada gimana? Mungkin ada yang mencoba.
Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan di surah Al-Buruj. Sebelum kita masuk ke surah Al-Buruj, itu ada pengantar atau sinopsis. Diawali dengan sumpah Allah memberitakan tentang nasib sekelompok hambanya yang disiksa karena tegar memegang keyakinan. Terkesan betapa murkanya Allah terhadap pelanggaran hak asasi yang mereka akan lakukan. Kesalahan mereka sangat besar, menghalangi dengan sadis orang yang akan kembali kepada Tuhan. Menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan yang dilakukan dengan bangga tanpa merasa dosa sedikit. Dalam suatu ayat Allah menyatakan bahwa Dia berkuasa untuk memaksa hambanya beriman, namun Allah tidak melakukan. Iman adalah kesadaran tinggi yang akan menuntun orang menempuh jalan yang benar. Manusia yang diangkat sebagai khalifahnya bukan yang menyebar rasa takut dan khawatir, tetapi yang bisa memperluas jangkauan rahmat bagi seluruh manusia yang dengan kemampuan dan perbuatannya harus dapat memberi rasa aman, sejahtera lahir dan batin kepada sesama makhluk, termasuk kepada pertumbuhan dan lingkungan. Orang terbaik di antaramu adalah yang terbaik amalnya dan terluas memberi manfaat kepada yang lain. Mereka yang berbuat kezaliman harus sadar bahwa Allah akan membalas tindakan kezalimannya sebagai wujud dari keadilannya yang sempurna. Komentar dari surah dan kita baca Al-Buruj bareng-bareng sampai dengan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yawmil maw'ud wasyahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil 'azizil hamid alladzi lahu mulkus samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabu. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj. Demi langit dengan gugusan bintangnya. Kalau kemarin Allah bersumpah dengan 3 fenomena malam. Fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq wal qamari idza tasaq. 3 fenomena malam. Senja, gelap gulita, dan purnama. Dengan fenomena senja di sore hari yang nampak terang, mulai semburat malam, lalu gelap gulita yang telah mulai menutup, walaili wa ma wasaq, dan al-qamari idza tasaq, dan demi bintang yang demi bulan yang purnama. Nah sekarang ini fenomena malam yang lain, yang bintangnya itu bertaburan, kelihatan berkelap-kelip.
was-sama'i dzatil buruj, demi langit dengan gugusan bintang, wal yaumil mau'ud, demi hari yang dijanjikan. Ini dua sumpah. Ini sumpah dengan alam yang disaksikan saat ini dan sumpah dengan wal yaumil mau'ud. Lagi-lagi banyak sekali Allah menggunakan sumpah dalam Quran. Anda belajar tentang aqsamul Quran, sumpah-sumpah dalam Quran, itu memang salah satu latar belakangnya orang Arab itu gemar bersumpah. Ya, orang Arab itu sedikit-sedikit sumpah. Maka untuk untuk ijazul Quran, untuk mengalahkan, ijaz itu kan mengalahkan, melemahkan. Bagi bentuk dari kemujizatan Quran, Quran itu mengatasi fenomena-fenomena itu, merantasi atau mengalahkan. Kalau mengalahkan jelas pasti kalah, tapi maknanya adalah bahwa Quran tak tertanding. Kalau orang-orang fenomena Arab itu mereka suka bersumpah, nah, Quran itu sumpahnya jauh lebih mantap, lebih dahsyat. Was-sama'i dzatil buruj, demi langit dengan gugusan bintang, wal yaumil mau'ud, demi hari yang dijanjikan, wasyahidi wa masyhud, demi dan dihadirkan saat itu manusia yang menyaksikan kiamat dan kiamat yang dahsyat. Jadi ini maksudnya begini, wasyahidi wa masyhud, demi yang nanti akan secara nyata menyaksikan kiamat dan juga yang wasyahidi wa masyhud. Qutila ashabul ukhdud, binasalah orang-orang yang membuat parit yang panjang. An-nari dzatil waqud, yaitu parit-parit yang dinyalakan dengan kayu bakar. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Idhum 'alaiha qu'ud, ketika mereka duduk di atasnya. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, melihat dengan puas orang beriman menggeliat kesakitan karena dibakar di parit itu. Wa ma naqamu minhum illa yu'minu billahi al-'azizil hamid, mereka tega menyiksa hanya karena orang mukmin tegar meyakini keesaan Tuhan yang Maha Perkasa. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardh wallahu 'ala kulli syai'in. Adalah Allah yang berkuasa di seluruh langit dan bumi dan yang Maha menyaksikan. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul. Sungguh yang menyiksa orang mukmin dengan keji, laki atau wanita, dan tidak bertobat, terancam siksa jahanam yang kita baca ayat 1 sampai surah ini dimulai dengan sumpah dengan langit yang dihiasi dengan ribuan bintang yang serba indah, mengagumkan, yang bila ditatap dengan baik dapat membantu seseorang menyadari kebesaran pencipta. Jadi ketika Allah menggunakan alam sebagai objek, kita mesti menjadikan alam itu sebagai sarana kita tersambung hati kita kepada Allah, lalu kita menyadari kebesaran Allah. Jadi ini kan dari awal kemarin kita sudah disuguhkan dengan berbagai macam sumpah, dan sumpah-sumpah itu menggugah kesadaran kita terhadap Allah pencipta. Lalu dilanjutkan dengan menyebut hari yang dijanjikan, yaitu kiamat yang disusul hari perhitungan amal dan penentuan nasib seseorang. Allah bersumpah dengan syahid dan masyhud, yang menyaksikan dan yang disaksikan.
Ada yang mengartikan makhluk Allah sebagai yang menyaksikan dan kiamat yang disaksikan. Ada yang mengartikan syahid itu hari Jumat, sedangkan masyhud itu hari Arafah. Ada pula yang mengartikan syahid orang yang beriman yang menjadi saksi atas adanya Allah dan sifat-sifatnya yang sempurna setelah melihat ciptaannya di atas Allah. Jadi makna wasyahidi wa masyhud itu oleh kalangan ahli tafsir berbeda-beda. Itu Allah bersumpah dengan syahid dan masyhud yang disaksikan dan yang menyaksikan. Yang menyaksikan dan yang disaksikan. Ada yang mengartikan makhluk Allah yang sebagai saksi dan kiamat yang disaksikan. Semua makhluk Allah nanti akan karena terkait dengan al-yaumil ma'ud tadi, itu makhluk-makhluk Allah nanti akan menjadi saksi atas kematian alam semesta, atas kiamat alam semesta. Peristiwa agung tadi, peristiwa besar kiamat itu akan disaksikan oleh seluruh penduduk alam. Ya, itu maksud itu menunjukkan pada dahsyatnya peristiwa atau kejadian waktu itu. Ada juga yang mengartikan di situ syahid itu hari Jumat, sedangkan masyhud itu hari Arafah. Wasyahidi wa masyhud. Ada pula yang mengartikan syahid itu yang beriman, yang menjadi atas adanya Allah dan sifat-sifatnya. Allah. Jadi Quran itu karena ini menggunakan nakirah. Wasyahidin wa masyhud itu kan nakirah. Itu tidak ditentukan siapa yang dimaksud dengan syahid dan masyhud. Karena itu kalau terjadi perbedaan penafsiran di kalangan ahli tafsir itu wajar karena dari sisi redaksionalnya itu memang secara kaidah kebahasaannya bukan definitif, tapi infinitif. Yang nakirah ma'rifah itu nakirah tidak ditentukan, belum ditentukan maknanya. Pada ayat selanjutnya dikisahkan tragedi yang menimpa orang-orang beriman yang karena keteguhan mempertahankan imannya disiksa dengan cara yang sangat biadab, dibakar hidup-hidup dalam satu parit yang panjang yang sudah dipersiapkan. Allah mengutuk tindakan tersebut dan menyejajarkan dengan dosa besar rasanya adalah neraka. Dosa besar karena mereka samping dosa membunuh kelompok mukmin yang dengan sengaja juga disertai pelecehan terhadap petunjuk Allah yang dipertahankan oleh bayangkan ketika terjadi peristiwa PKI namanya di daerah Boyolali dan masuk daerah yang kelas antara PKI dan ulama NU itu sangat kuat di Agadir. Itu ada 15 ulama yang disembelih, dicemplungkan ke parit. Itu kalau Anda nanti tanya cita-cita orang tua kalian, itu mungkin akan mendengar cerita bagaimana tahun 65 betul beli orang itu kayak Masya Allah. Lagi jagung, ada keluar syarat sembilan. Jadi ada 15. Jadi setiap tahun kita di situ menjadi bukan dikenang, merasakan apa ideologi komunis waktu itu yang diperjuangkan PKI itu sangat tahun 60. Ulama-ulama NU yang memang di tempat kami itu kan rata-rata NU. Nah itu berseberangan dengan kelompok PKI. Itu orang-orang yang itu betul-betul ditahan, disembelih di situ. Akhirnya terjadi pembalasan, tangkapin oleh
TNI PKI. Yaitu mereka ketika nyembelih itu kan tidak ada rasa berdosa, bahkan mungkin dia tertawa gila. Nah, saya membayangkan yang dilakukan oleh orang-orang kafir terhadap orang mukmin yang disebut di ayat ini. Dan mereka bikin parit, di situ disiapkan kayu bakar yang menyala, dan orang-orang mukmin dicemplungkan di situ dibakar hidup. Orang-orang mukmin melihat kesakitan karena dibakar di situ, dan orang-orang kafir di situ dia berdiri duduk di atasnya. Wahum ala ma yaf'alun, wahum apa? Idhum 'alaiha. Dia duduk di atas itu sambil tawa-tawa. Dengan biadab. Yang karena di situ bukan hanya dosa menyiksanya, tapi dosa pelecehan terhadap agama. Dia dibunuh kan karena dia muslim, karena dia mukmin. Itu kan ada pelecehan terhadap agama mukmin. Itu ma'alaihi wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Mereka dengan puas melihat orang-orang yang beriman melihat kesakitan. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina. Dia menyaksikan betul, jadi disaksikan penderitaan, kesakitan yang dirasakan oleh orang-orang mukmin karena disiksa, dibakar hidup-hidup dalam parit itu. Kalau dibakarnya itu mungkin di lapang terbuka begitu mungkin dia nggak bisa, mungkin masih bisa lari. Tapi kan dibuat parit, apinya menyala, dimasukkan kan sudah nggak bisa bergerak kemana-mana. Seperti dimasukkan ke dalam tungku. Dijelaskan dalam ayat ini bahwa para pelaku kezaliman duduk santai di tepi parit menyaksikan dengan gembira kesakitan dan jeritan yang memilukan layaknya seorang melihat tarian kegembiraan. Beda sekali membayangkan. Jadi mereka sambil menyantai, bergembira, berpesta pora, seakan-akan menyaksikan tarian-tarian penderitaan dari orang-orang mukmin yang dibakar hidup-hidup. Mereka menilai siksa yang ditembakkan kepada kaum beriman sangat adil karena menyimpang dari keinginan dan tradisi mereka. Karena orang-orang beriman tadi itu mereka tidak mau mengikuti agama nenek moyang mereka. Itu akhirnya disiksa. Dan dalam pandangan mereka, kenapa mereka bisa berpuas dengan gembira bertawa-tawa itu? Karena menilai apa yang mereka lakukan terhadap orang-orang mukmin dibakar itu sebuah keadilan. Ini lagi-lagi keadilan itu menjadi relatif dalam pandangan itu. Meskipun secara umum konteksnya ya mesti ada yang bersifat objek. Perbuatan mereka sangat terkutuk karena menghalangi orang yang ingin kembali kepada Tuhannya yang rahmat dan kasih sayang yang melimpah, termasuk mereka. Penyiksaan sadis terhadap kaum beriman sering terjadi. Juga di masa kini dengan alasan melindungi hak asasi manusia. Beliau menulis ini, mungkin juga beliau merasakan ketika orang-orang mukmin di belahan dunia itu disiksa. Kemarin di mana itu yang Uyghur, Rohingya, itu banyak itu. Belum lagi di daerah-daerah minoritas itu memang kali mukmin diperlakukan dengan tidak baik. Penyiksaan sadis terhadap kaum beriman sering terjadi juga di masa ini dengan alasan melindungi hak asasi manusia. Kisah Nabi Ibrahim yang dibakar, anak laki-laki bangsa Israel yang dibantai Fir'aun, Ashabul Kahfi yang bersembunyi di gua 300. Itu karena terjadi penyiksaan terhadap orang-orang. Yang mereka berlari di dalam gua sampai 300 karena berhadapan dengan raja yang
Mengapa dan apa salahnya seorang hamba ingin kembali kepada Allah Tuhannya lalu dihalangi dan diseksa? Terhadap tindakan sadis ini Allah akan membalas dengan cara yang sangat menyakitkan. Kemudian ayat yang 10-nya Allah menyatakan kutukannya kepada mereka yang telah melanggar Allah sebagai yang memberi kehidupan makhluknya dan melanggar hak seseorang beribadah sesuai keyakinannya. Karena Allah saja tidak memaksa manusia menerima risalah yang disampaikan para rasul. Allah marah karena manusia menyiksa orang lain, memaksa orang lain untuk mengikuti keyakinannya. Allah saja yang maha kuasa, yang memberikan kehidupan kepada semesta itu tidak memaksa hambanya beriman. Kenapa manusia yang dia mengambil hidup dari Allah, dihidupi oleh Allah, memaksa orang lain untuk sesuai keyakinan? Ini bahasanya begini. Allah saja tidak memaksa manusia lain. Allah itu memang tidak memaksakan kehendak, tapi Allah memberikan pilihan-pilihan. Di situ diberikan konsekuensi saja. Kalau mau beriman silakan, tidak beriman silakan. Tapi konsekuensinya begini. Allah beberkan, kalau tidak beriman, tidak mau percaya ya nanti binasa sendiri. Tapi kalau mau beriman ya begini, nanti yang akan didapat. Jadi sangat demokratis, kan? Sangat demokratis. Adapun kalau sesekali Allah itu menegur kita, menegur itu dalam arti ketika kita sudah melenceng sedikit, kita diingatkan oleh Allah kembali ke situ. Itu bagian dari rahmat. Betapa sudah tidak enaknya, ya, lagi-lagi kita sampai. Betapa sudah tidak enaknya kalau Allah itu membiarkan kita tanpa diingatkan, kita salah juga nggak diingatkan. Betapa tidak enaknya. Memang meskipun ketika diingatkan itu menjadi sesuatu yang tidak enak. Apakah dengan sakit, apakah dengan macam-macam, itu bagian saja dari Allah mengingatkan kita untuk bisa kembali dekat. Tetapi yang sakit tadi kalau dirasakan itu bagian dari rahmat Allah. Ini yang Allah tidak memaksa. Allah itu sangat kasih sayang pada kita sebenarnya kalau sampai ada hambanya ya berakhir di atau berujung hidupnya di neraka. Sebenarnya nggak tega. Karena itu Allah siapkan perangkatnya supaya manusia itu bisa kembali dengan selamat. Disiapkan Quran, disiapkan Nabi yang menjelaskan, disiapkan ulama yang menuntut, dan seterusnya. Itu karena Allah tidak tega kalau ada hambanya itu yang terjebur ke neraka. Mereka yang sengaja membunuh kaum beriman dan kemudian tidak betul atas dosa yang dilakukan akan mendapat siksa jahanam karena dosa ganda yang mereka lakukan. Oke, saudara sekalian, saya kira itu yang kita baca pagi ini. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit ini semakin memupuk kesadaran kita, kesadaran yang betul-betul beragama itu landasan kita adalah kesadaran tertinggi kita, bukan karena yang lain, karena kesadaran tertinggi kita sehingga itu kita bisa maksimal dalam mengabdi pada Allah. Saya kira itu yang kita baca di pagi ini, mudah-mudahan ada faedahnya dan manfaatnya. Mohon dimaafkan segala kekurangannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.